Mendengar hal itu, Horse tiba-tiba berkata jika mereka mungkin saja memiliki masalah lain. Lalu ia menjelaskan kalau bahan bakar memiliki karbon yang sama dengan makanan, di mana bisa saja matahari mempengaruhi bahan bakar dan menyebabkan kerusakan. Dan episode kali ini ditutup dengan Sylvie yang kebingungan karena tak tahu harus bagaimana. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Baik lagi nih, kita kembali kepada series Into the Night. Karena Mimin yakin series ini layak untuk kita lanjutin bareng-bareng. Kita kan baru bahas nih 2 episode. Dan kita lanjutkan episode berikutnya. Setelah series 1 ini tersingkirkan oleh dominasi Prison Break, Mimin harap kalian masih memiliki antusias yang sama seperti kita membahas series ini untuk pertama kalinya. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene episode kali ini menceritakan bagaimana latar belakang dari Mertens, lelaki yang hidup bersama ibunya yang sangat agamis, di mana ia selalu diingatkan oleh ibunya untuk pergi ke misa. Ternyata Mertens adalah lelaki yang sedang mencintai seorang wanita yang bernama Sveta, wanita asal Rusia yang ia temui di internet. Bahkan mereka berencana untuk menggelar pertemuan pertamanya, di mana Sveta menyuruh Mertens untuk mengirimkan uang tiket pesawat pada dirinya. Tetapi Mertens justru memberikan sebuah surprise pada Sveta. Ia sudah membeli tiket pesawat untuk dirinya sendiri yang akan menemui Sveta ke Rusia. Namun sayangnya, setelah mendengar hal itu, Sveta tak menjawab apapun lagi. Dan justru Mertens kehilangan kontaknya. Kembali ke situasi pesawat, Sylvie terus memonitori para penumpang yang sedang melakukan tugasnya masing-masing. Dan Jacob menemukan permasalahan mereka. Jacob memberi kabar buruk sekaligus kabar baik. Kabar baiknya adalah tangki pesawat mereka yang hampir kosong, namun jika ada bahan bakar yang bagus dan bisa mengencerkan, ia bisa mengisi bahan bakar pesawat. Lalu kabar buruknya adalah, bahan bakar yang bagus sangat sulit ditemukan dalam waktu sempit ini. Sylvie memberi pendapat bagaimana jika mereka mengambil dari bawah tanah. Tetapi Jacob menjawab kalau pipanya tertanam 1 meter ke dalam tanah. Masalah selesai ketika Omar tiba-tiba berkata jika dirinya pernah bekerja di depot bahan bakar di Antwerp dan ia mengetahui tempat di mana mereka menyimpan bahan bakar sementaranya. Lalu tugas pun berganti, kini Omar dan Jacob akan mencari bahan bakar tersebut, sementara Ines dan Sylvie akan mencari makanan kaleng. Laura beserta Horst dan Zara pergi ke rumah sakit untuk mengoperasi Matthew. Sylvie dan Omar pun mencari truk bahan bakar terlebih dahulu untuk mengangkut bahan bakar yang akan mereka ambil. Sementara Jacob memberi saran pada Ines untuk tetap mengawasi Sylvie. Jacob menceritakan kalau Sylvie tengah berada di kondisi kurang baik karena ia kehilangan pacarnya akibat meninggal. Ia berangkat menaiki pesawat untuk menabur abu pacarnya dan memutuskan untuk bunuh diri. Maka dari itu Jacob meminta Ines untuk tetap mengawasinya dan jangan membiarkan ia sendirian. Terenzio, Mertens, dan Ayat telah berada di markas NATO, sementara Horst, Laura, dan Zara sudah berada di rumah sakit untuk melakukan operasi. Zara meminta Dominic untuk mencarikan kursi roda, tetapi tak lama setelah Dominic pergi, tiba-tiba ia berteriak yang membuat Zara langsung panik dan menghampirinya. Setelah Laura cek tempat yang membuat Dominic berteriak, ternyata itu adalah lorong yang berisi mayat yang telah mati akibat terpapar sinar matahari. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari lorong lain. Lalu prosedur operasi pun dimulai. Dan kini kita berpindah terlebih dahulu pada markas NATO, di mana Terenzio menceritakan bagaimana NATO membahas tentang matahari itu. Pada saat Mertens sedang melihat-lihat sekitar, ia tiba-tiba menemukan CCTV yang sama seperti tempat ia bekerja, di mana CCTV tersebut bisa merekam dan menangkap suara dari ruangan yang CCTV tersebut awasi. Akhirnya Terenzio memberikan petunjuk tempat ruangan CCTV itu berada, sementara Ayas dan dirinya masih mencari berkas. Ketika Terenzio tengah membaca berkas-berkas, ia menyinggung soal negara Ayas di mana hal itu sangat tidak disukai oleh dirinya. Ayas lalu menampar Terenzio untuk memberikan peringatan pada dirinya untuk jangan bercanda menggunakan negara miliknya. Tak terima dengan perlakuan Ayas, Terenzio balik memukul Ayas dan menganggapnya sebagai hasil impas karena Ayas telah menamparnya dan kini Terenzio membalasnya. Namun situasi menjadi panas karena Ayas tak terima dan mereka pun lalu bertengkar. Mereka bergelut cukup lama hingga akhirnya Terenzio berhasil memukul Ayas hingga tak sadarkan diri. Terenzio mencoba untuk menyuruh dirinya bangun,
Namun usahanya sia-sia setelah Ayas tak kunjung sadar. Akhirnya Terenzio pun meninggalkan Ayas yang tak sadarkan diri dan pergi ke ruangan CCTV untuk menyusul Mertens. Sementara itu di rumah sakit, Dominic menemukan sesuatu binatang yang membuat dirinya harus berteriak hingga menarik perhatian Zara. Lalu Zara pun memberitahu pada Horst, dan Horst menduga jika itu adalah semacam tikus, dan bisa saja Dominic memiliki tingkat kehalusinasian yang tinggi. Zara tak terima dengan perkataan Horst. Ia berkata jika Dominic tak pernah bohong. Lalu ia keluar dan Laura akhirnya bisa melanjutkan kembali operasi. Kembali ke markas NATO, di mana Mertens berhasil mengumpulkan info yang ia dapat dari rekaman CCTV. Ia pun menulis percakapan tersebut dan ia mendengar kalimat setara 17 dan mendapatkan koordinat tempat di mana bunker berada. Tetapi tak lama Terenzio datang menghampirinya dan mengajaknya untuk kembali ke pesawat. Melihat wajah Terenzio yang terluka membuat Mertens bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Namun Terenzio beralasan jika dirinya jatuh dari tangga karena ruangan yang gelap. Lalu Mertens menanyakan keberadaan Ayas dan Terenzio menjawab jika Ayas lebih dulu pergi ke bandara. Padahal Mertens telah melihat rekaman CCTV di mana di sana terlihat Ayas tak sadarkan diri bersimbah darah. Akhirnya mereka berdua pergi setelah Mertens mendapatkan tempat di mana bunker berada, yaitu di negara Bulgaria. Di bandara, Omar dan Jacob telah selesai mengisi bahan bakar, tapi masalah baru datang, yaitu keberadaan Sylvie yang menghilang. Sebenarnya Ines mencoba menelpon Jacob, tetapi ia tak menjawabnya. Akhirnya Jacob pergi sendirian untuk mencari Sylvie. Sementara itu Sylvie justru kembali ke tempat kamar lamanya untuk menangisi dan meratapi kejadian yang menimpa dirinya, di mana kekasihnya telah tiada dan hanya tersisa abu. Ia pun menyesali mengapa ia memilih untuk berangkat. Padahal dirinya bisa langsung menyusul pacarnya. Lalu tak lama Jacob datang menghampiri Sylvie yang sedang bersedih. Kemudian ia pun mencoba menenangkan Sylvie dengan berkata jika dia manusia normal, wajar untuk bersedih dan membutuhkan waktu sendiri. Setelah cukup lama mereka berbincang berdua, akhirnya Sylvie memutuskan untuk melupakan kejadian itu dan kembali berfokus untuk menemukan bunker yang mereka cari. Lalu mereka pun kembali ke pesawat. Di rumah sakit, Matthew telah berhasil dioperasi, namun ia tak bisa langsung diangkat karena ia membutuhkan waktu istirahat. Zara yang tak sabar terus memaksa Laura untuk mempercepat hal tersebut, dan terjadilah cekcok di antara mereka berdua. Beruntung Horst berhasil melerai setelah ia meminta waktu 5 menit agar Matthew beristirahat sebentar. Ketika 5 menit waktu sudah berlalu, Matthew tak kunjung membaik. Akhirnya karena waktu yang sempit, mereka memutuskan untuk membawa kembali Matthew ke pesawat. Semua penumpang sudah kembali ke pesawat, begitu pula Matthew yang sudah mulai sadarkan diri dan sudah berada di kokpit. Dan hanya Ayas sajalah yang tidak ada di sana. Lalu di satu sisi, Ayas berhasil sadarkan diri dengan kepala penuh darah. Ia mencoba merangkak keluar dari markas NATO. Sayangnya mereka tak bisa menunggu lama karena mereka harus pergi ke Bulgaria. Itu tandanya mereka harus pergi mengejar matahari yang tak lama lagi akan terbit. Setelah semua penumpang berada di dalam, Zara menanyakan keberadaan Ayas pada Terenzio dan Mertens. Tetapi karena takut, Mertens berkata jika ia tak mengetahuinya. Lalu dengan muka polos, Terenzio pura-pura menanyakan mengapa Ayas belum kembali. Dengan penuh tekanan, Zara kembali menanyakan keberadaan Ayas pada Mertens, dan akhirnya ia mengaku jika Terenzio melakukan sesuatu pada Ayas. Mendengar hal itu, Zara sangat marah, namun tak lama Matthew menginformasikan pada seluruh penumpang untuk duduk dan memakai sabuk pengaman, karena mereka akan kembali berangkat tanpa bisa menunggu Ayas. Di dalam kokpit, Matthew menyarankan agar Sylvie segera menerbangkan pesawat. Karena seperti yang kita tahu, jika tangan Matthew baru saja dioperasi dan tak memungkinkan jika dirinya mengemudikan pesawat. Ia berjanji pada Sylvie untuk membantunya menerbangkan pesawat dan akhirnya ia pun mau. Ketika Sylvie telah menyalakan mesin dan hampir take off, tiba-tiba datang sebuah mobil menghadang pesawat mereka. Dan orang yang mengendarai mobil itu adalah Ayas. Bersambung. Nah guys, segitu dulu untuk episode kali ini. Ditunggu aja episode selanjutnya. Like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan episode selanjutnya. Pintu teater 1 telah ditutup, dan salam untuk keluarga di rumah.